Belajar ekspor 10 menit bersama Nada Nalida. Kalian bisa belajar tentang keseharianku, bagaimana caranya aku dealing dengan supplier, aku mendapatkan buyer, dealing bersama buyer dengan metode pembayaran yang sangat spektakuler. Jadi kalian bisa nonton dan mempelajari itu dalam 10 menit. Jangan lupa bawa catatan, siapkan buku, siapkan pena, dan mulai jadi eksportir mudah tanpa modal. Halo, perkenalkan, aku Nada Nalida. Kalau setiap orang pernah merasakan patah hati, ya aku adalah salah satu korban dari patah hati. But patah hati itu membawa aku sejauh ini, membawa aku menjadi eksportir muda. Aku mau cerita gimana awal mula aku ngerintis bisnis ekspor ini. Jadi aku awalnya itu di umur 19 tahun. Sama seperti kebanyakan remaja normal, aku juga salah satu remaja yang bisa jatuh cinta dan kemudian bisa dikatakan yang sukses di dunia ekspor karena patah hati. Kalau orang bilang patah hati, terus bunuh diri, terus gamon dan lain-lain, mungkin aku lebih memfokuskan diriku untuk setelah aku patah hati, aku fokus di industri eksporku. Jadi awal mula aku bisa bisnis ekspor itu, aku ikut komunitas yang bernama Bisa Ekspor. Aku ikut komunitas Bisa Ekspor dan kebetulan aku juga kuliah di jurusan perdagangan internasional. Dan itu adalah awal mula bagaimana aku merintis bisnis ekspor ini. Kemudian itu berjalan lambat laun, aku belajar di komunitas. Kalau dibilang tanpa modal, iya, aku adalah salah satu eksportir dengan tagline ekspor tanpa modal. Jadi benar-benar aku modal kuota. Aku nggak datang ke tempat supplier. Jadi aku akan ceritakan ke kalian gimana caranya aku menemukan supplierku, kemudian aku membentuk tim. Jadi, ini semua berawal dari aku ikut komunitas Bisa Ekspor. Aku datang pertama kali acaranya offline setelah COVID-19. Jadi aku datang, kemudian aku sama temanku itu tuh bilang cuman kayak gini. Kelihatannya enak ya, ada orang yang datang-datang tiba-tiba kemudian ngajak kita, yuk bikin perusahaan. Dan tanpa aku sadari, 5 menit setelah aku mengucapkan kata-kata itu, ada dua sepasang suami istri yang kemudian kita berkenalan. Mereka tanya main komoditi apa, aku jawab aku main komoditi rempah-rempah. Yang dimana bayanganku itu aku belum memegang suppliernya. Bahkan aku nggak tahu marketnya harus kemana. Tapi itu yang paling umum banget kalau Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Sependek itu aku dulu berpikir. Kemudian kita pulang bersama dan memutuskan untuk membuat perusahaan. Dan sekali lagi, waktu pembuatan legalitas itu aku nggak ada bayar baik 1 juta maupun 2 juta. Bahkan mereka sukarela ngebantu karena melihat aku sebagai mahasiswa, yang dimana itu umurku masih 19 tahun ya. Jadi mereka buat perusahaan, mereka buat perusahaan itu, kemudian kita semua join di situ. Aku, temanku, kemudian sepasang suami istri itu tadi. Itu berjalan sekitar sebulan 2 bulan. Kemudian kita dapat pembeli dari Bangladesh yang dimana waktu itu sedang booming pengiriman jahe. Indonesia ekspor jahe pada tahun 2023. Kemudian singkat cerita aku lagi cari supplier kapulaga. Karena ada buyer yang mau cari kapulaga dari Indonesia. Bukannya aku dapat kapulaga, tapi malah supplier kapulaga ini menawarkan tepung ikan. Kak, aku punya tepung ikan. Itu punya paman saya. Dia bilangnya seperti itu. Kemudian minta tolong buat pasarin. Dan aku nggak tahu sebenarnya gimana caranya masarin. Karena di pikiranku, aku tuh bisa cari supplier, tapi aku nggak bisa cari buyer. Ini perlu diketahui oleh semua para eksportir bahwa tantangan dunia ekspor nggak hanya tentang dokumen, tapi juga menyiapkan produk. Kemudian nggak berhenti dari situ, tapi kita harus mempersiapkan kemana sebenarnya pasar kita akan banyak meminatnya. Aku nggak dapet supplier kapulaga, tapi aku dapat supplier fish meal. Kemudian aku tanya ke mereka, gimana sih caranya memasarkan fish meal itu secara benar? Terus aku nggak diajarin secara detail. Cuman ada orang yang bilang ke aku, cari pembelinya di Facebook. Hanya kalimat itu doang. Dan betapa mengejutkannya ketika saya punya pacar. Ya, saya ngajak pacar saya tentunya. Saya ngajak untuk berbisnis ekspor. Tapi ternyata dia nggak minat. Dia nggak mengindahkan ajakan saya. Bahkan dia menghina saya. Kalau saya itu sok-sok tahu bisnis dan sebenarnya saya nggak tahu apa-apa. Seperti itu katanya. Kemudian singkat cerita, aku nggak sama dia, aku putusin dan aku fokus seminggu. Aku fokus 1 minggu untuk mencari pasar untuk fish meal. Dan ya,
Akhirnya setelah itu saya kirim ke Vietnam. Bayarnya dari mana? Bayarnya nggak langsung dari orang luar. Bayarnya dari trader Indonesia. Yang dimana sebelumnya itu, bayarnya yang trader punya itu, dia sering ambil kapulaga. Kemudian tiba-tiba bayar kapulaganya si trader dari Indonesia itu cari fish meal, yang dimana itu akan dipasarkan ke pasar Cina. Nah, dari situ saya nggak langsung dapat end user. Atau bahkan kita nggak menemukan langsung bayarnya, tapi lewat trader itu tadi. Dan itu bertepatan setelah seminggu saya patah hati. Setelah seminggu patah hati, bayarnya datang ke Indonesia. Sekali lagi saya tanpa modal, perlu digarisbawain. Jadi saya nggak mempertemukan bayar ini dengan supplier. Jadi saya hanya by WA, nanti kamu datang ke lokasi ini, nanti ada suppliernya di sana. Jadi benar-benar saya tuh nggak datang, nggak meng-guide mereka, sampai akhirnya di 4 kontainer. 4 kontainer itu berjalan setiap bulan atau ada selisih 2 minggu. Setelah berjalan 1 bulan, ada kendala di shipment keempat, yang dimana itu shipment Korea. Kenapa saya nggak pernah ikut staffing? Jawabannya simpel sekali, karena saya mahasiswa dan saya selalu ketika staffing itu bertepatan dengan ujian. Jadi ya sudah, saya lebih mementingkan kuliah saya daripada pekerjaan saya. Jadi benar-benar kontainer 1, 2, 3, 4, aku tuh nggak tahu apa itu dokumen COO, siapa yang bawa COO ku, siapa yang bawa BL ku, siapa yang ngurusin packing list, invoice, aku tuh nggak tahu. Karena benar-benar di situ ada trader yang dimana dia itu yang ngebantuin semuanya. Dan ternyata di situ ada peran yang namanya freight forwarder. Dan aku akan jelasin ini secara rinci, apa itu freight forwarder, bagaimana cari supplier, bagaimana cari buyer, itu di video-video selanjutnya. Jadi aku harap perjalananku ini bisa membawa kalian benar-benar punya mindset bahwa ekspor itu nggak perlu modal besar. Oke, buat kalian yang punya persoalan tentang ekspor, kalian bisa langsung DM aku di Instagram, yaitu Nadanalida. Dan buat kalian jangan lupa ikutin, tonton semua, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau sekiranya video yang kalian tonton adalah bermanfaat. Oke, jangan lupa nyalakan lonceng. Aku Nadanalida, see you when I see you.